Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Arlinda, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Palembang dengan NIM 86007954. Saat ini saya akan membuat tugas video tugas 3B, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro, yang dimana saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya di tugas 3A. Selamat menonton. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan tahapan atau kerangka penyusunan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama, identitas modul ajar yang terdiri dari penyusun, yaitu saya sendiri, Via Arlinda, NIM 86007954, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kode mata kuliah SPIK 4212 atau pembelajaran mikro. Mata pelajaran yang dipraktikkan adalah pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK. Kelas 3 semester ganjil, fase B. Selanjutnya yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, yang dimana setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan contoh gerak dasar lokomotor dalam permainan sederhana, mampu mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan teknik yang benar dalam permainan ringan, dan menunjukkan sikap kerjasama, disiplin, dan sportivitas selama kegiatan pembelajaran PJOK. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan contoh gerak lokomotor secara lisan dengan benar pada minimal 2 dari 3 contoh yang diberikan. 2. Peserta didik mampu mempraktikkan gerak dasar lokomotor, berjalan di garis, melompat melewati rintangan, dan berlari menyentuh garis dalam permainan. Berlari menghindari kon mangkuk olahraga dengan teknik yang benar dan aman minimal 3-5 kali praktik. 3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama, disiplin, dan sportivitas dalam bermain kelompok dengan tidak melakukan pelanggaran aturan. Yang keempat adalah asesmen. 1. Assessment for learning, diagnostik. Bentuk penilaian adalah tanya jawab lisan, teknik, observasi, respon, instrumen, pertanyaan pemantik. Gerak apa yang sering kamu pakai saat bermain? 2. Assessment as learning. Bentuk penilaian adalah saling mengamati, teknik, refleksi teman, instrumen, siswa mengamati teman dan memberi masukan sederhana. 3. Assessment of learning, formatif dan sumatif. Bentuk penilaian adalah praktik dan tugas, teknik, observasi dan tanya jawab, instrumen, rubrik keterampilan, checklist sikap, dan soal lisan. Yang kelima adalah materi ajar. Topiknya adalah gerak dasar lokomotor, berjalan, melompat, berlari dalam permainan sederhana. Uraian singkat. Pengertian gerak dasar lokomotor adalah gerak yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Kata lokomotor berasal dari bahasa Latin, loco yang berarti tempat dan motion yang berarti gerak. Jadi, gerak lokomotor merupakan gerak dasar manusia yang dilakukan dengan memindahkan seluruh tubuh melalui koordinasi otot, tulang, dan persendian. Gerak lokomotor termasuk bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, olahraga, permainan, dan perkembangan motorik anak. Contoh, berjalan lurus, berjalan di garis, melompat dari satu garis ke garis lain, dan berlari menghindari kon mangkuk olahraga. Berikut penjelasan gerak lokomotor. Berjalan adalah gerakan memindahkan tubuh secara perlahan dengan kaki melangkah bergantian dan selalu ada satu kaki yang menyentuh tanah. Melompat adalah gerakan mengangkat tubuh ke udara menggunakan dua kaki sebagai tumpuan. Berlari adalah gerakan berpindah tempat dengan kecepatan lebih tinggi daripada berjalan. Pada saat tertentu, kedua kaki tidak menyentuh tanah. Contoh penggunaan gerak lokomotor dalam olahraga adalah sepak bola, berlari, dan melompat. Dan selanjutnya adalah sumber.
Untuk sumber belajar, saya menggunakan buku PJOK kelas 3 Kurikulum Merdeka, Gerak Dasar Lokomotor, dan modul atau panduan praktik PJOK PGSD. Untuk media belajar, saya menggunakan 1. Lapangan atau kelas luas dengan garis atau tali, 2. Kon mangkuk olahraga, 3. Poster atau gambar gerak lokomotor. Dan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Permainan, dan 4. Diskusi. Selanjutnya adalah alokasi waktu 15 menit, kegiatan awal 3 menit, kegiatan inti 9 menit, dan kegiatan penutup 3 menit. Selanjutnya adalah skenario pembelajaran, kegiatan awal 3 menit, salam, mengatur barisan, dan mengecek kehadiran, apersepsi, siapa yang sering bermain di lapangan, gerak apa yang sering kalian pakai, motivasi dan tujuan, menjelaskan tujuan, belajar gerak dasar lokomotor, berjalan, melompat, berlari dalam permainan. Menyampaikan garis besar kegiatan, demonstrasi, praktik, permainan, dan refleksi. Kegiatan inti selama 9 menit. Penerapan keterampilan mengajar. 1. Keterampilan bertanya. Bagaimana posisi kaki saat melompat? Kenapa kita berjalan lurus di garis? 2. Keterampilan memberikan penguatan. Bagus, langkah kaki sudah lurus. Coba ayunkan tangan lebih lebar agar lebih seimbang. Langkah kegiatan. 3. Demonstrasi keterampilan diskusi dan membimbing kelompok kecil. Guru memperagakan berjalan lurus di garis, melompat dari satu garis ke garis lain, dan berlari menghindari kon mangkok olahraga. Latihan individu. Siswa bergantian mencoba masing-masing gerak dengan bimbingan guru. Permainan kelompok. Siswa melompat sambil membawa kon secara bergantian. Siswa berlari melewati garis atau rintangan menghindari kon mangkok olahraga. Kegiatan penutup selama 3 menit. Evaluasi proses, assessment for learning. Pertanyaan singkat. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Penyimpulan, hari ini kita belajar gerak lokomotor, berjalan, melompat, dan berlari. Refleksi singkat dan makna. Aktivitas permainan sangat efektif, memotivasi siswa untuk mempraktekkan lari dan menghindar secara spontan. Gerak lokomotor bukan sekedar berpindah tempat, melainkan motorik yang membangun percaya diri anak dalam beraktivitas. Gerak ini penting untuk kesehatan. Tugas dan rencana remedial atau pengayaan. Tugas, sebutkan apa saja gerak lokomotor dan beri gambar sederhana. Remedial, latihan tambahan, pengayaan, variasi berlari zigzag, melompat ganda, dan kombinasi gerak. Selanjutnya, perangkat penilaian atau asesmen. 1. Soal dan tugas. Soal lisan berupa pengetahuan. 1. Sebutkan 3 contoh gerak lokomotor. 2. Mengapa kita harus melompat dengan 2 kaki saat bermain. Tugas tulis. Tuliskan 3 contoh gerak lokomotor dan memilih gambar yang menunjukkan gerak lokomotor. 2. Jawaban soal. Contoh berjalan, melompat, berlari, meloncat, berjalan jongkok, dan lain-lain. Melompat menggunakan 2 kaki lebih seimbang dan aman untuk mendarat. 3. Rubrik penilaian. Aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, refleksi peserta didik dan pendidik. 1. Refleksi peserta didik. Apa yang sudah saya pahami, apa yang masih sulit, dan apa yang ingin saya lakukan lebih baik di pelajaran berikutnya. 2. Refleksi pendidik. Seberapa efektif apersepsi dan motivasi? Apakah semua siswa terlibat dalam praktik? Bagaimana disiplin dan pusat perhatian siswa? Dan apa yang perlu diperbaiki untuk mikro berikutnya? Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan secara individu. Dan selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. 1. Remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. Latihan tambahan, melakukan latihan ulang teknik dasar berjalan melewati garis rintangan, melompat kecil, berlari pendek dengan bimbingan guru. 2. Pengayaan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai KKM. Variasi, berlari zigzag melewati rintangan, kon, atau lompat rintangan tinggi untuk meningkatkan kelincahan dan koordinasi. Melompat dengan 2 kaki melewati tali atau tanda. Membuat kombinasi gerak, jalan, lompat, lari, dan mempresentasikan di kelas.
Itulah tadi presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya di tugas 3A. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.